وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita baca bareng-bareng niat ta'lim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim. Wat-tadhakkur wat-tadhkir. Wan-naf'a wal-intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Marilah kita meneruskan kajian hadis Arba'in Nawawi kita yang telah sampai kepada hadis yang ke-22 ya. Alhamdulillah sampai saat ini Majlis Ta'lim Al-Inabah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan rahmatnya sehingga kita terus mengingat bahwa taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa terus istiqomah dalam majlis ta'lim kita. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marilah kita meneruskan hadis kita yang ke-22. Ya. Tafadhal, siapa yang mau baca? Tafadhal Gus Imran. Al-haditsu tsani wal 'ashrun. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Tafadhal. Al-haditsu tsani wal 'ashrun. Bismillahirrahmanirrahim. الثاني والحادي والعشرون مو ثاني والعشرون عفوا الحادي والعشرون الحادي والعشرون الثاني والعشرون لا الحادي والعشرون 21 عفوا 21 نحن انتقلنا الحادي والعشرون نعم الحادي والعشرون نعم Al-haditsu hadi wal isrun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar wa An Abi Amrin wa qila Abi Amratu Sufyan bin Amrata Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Aywa tafadhal Mas Arif baca lagi coba. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi wa fid dharain amin. Amin. Al-hadis al-hadi wal 20 an Abi Amrin ila Abi Amrata Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Baik. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala Al-hadithul hadi wal 20. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata. Jadi yang meriwayatkannya adalah Abi Amr atau diriwayatkan atau dikatakan Abi Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Abdullah ini
adalah amil li Sayyidina Umar bin Khattab. Waalaikumsalam, tafadhal. Ya, amil ini pekerjanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Dia tinggalnya daerah Taif. Ya. Tinggalnya daerah Taif dan salah seorang daripada pekerjanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia meriwayatkan hadis kepada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ini termasuk daripada salah satu daripada orang-orang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, daripada imam hadis yang keenam, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi wa An-Nasa'i, Tirmidzi wa Abu Dawud. Ya. Nah, itu adalah Sufyan bin Abdullah, perawi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam." Katakanlah ya kepadaku dalam Islam qaulan, perkataan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tidak akan bertanya kepada orang lain selain kamu. Ya. Jadi Rasulullah SAW ditanya, apa satu kata yang paling jami' wa mani'? Dalam bahasa Arab itu namanya jami' wa mani'. Jami' itu yang menjamakkan atau mengumpulkan seluruh makna-makna dalam satu kata, dan juga yamna' yang memberikan, yang memotong makna-makna yang tidak perlu. Ya, dan makna-makna jadikan satu makna. Namanya apa itu? La as'alu anhu abadan ahadan ghairaka. Aku tidak akan bertanya kepada seorang selain kamu Rasulullah. Ya. Qala qul amantu billah. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim. Kemudian kamu istiqamah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada orang-orang Islam, yaitu bagaimana caranya iman itu, Islam itu terus berada dalam hati seorang dalam keadaan hidup sampai dia meninggal dan wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fondasi atau tiangnya agama ini adalah Rasulullah ditanyakan, apa sih aku mau supaya satu kata yang membuat aku ini tenang, aku bisa ikutin itu terus. Kata Rasulullah, kamu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu istiqomah. Ya. Satu kata istiqomah. Kata satu istiqomah ini adalah kata seperti bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata-kata dalam azan, hayya 'alal falah. Marilah kita kepada kebaikan, kebahagiaan, ya, kemenangan, al-falah, ya. Seperti dalam kata al-hajju arafah, atau seperti dalam kata ad-dinu an-nasihah, ya. Itu perkataan-perkataan Rasulullah SAW yang memberikan makna yang jami' dan mani', berikan makna yang jami', yang luas, dan memotong makna-makna lain sehingga mentarkizkan, sehingga memusatkan kepada makna satu. Ya, adalah istiqomah. Orang mau hidup di dunia ini sebenarnya dua aja, kata Rasulullah. Ya, pertama engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau istiqomah dalam iman kamu. Ya, makanya ketika Rasulullah diturunkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, itu apa maknanya? Mereka-mereka yang bilang innal ladzina qalu rabbuna Allah, ya, artinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tsumma istaqamu, beristiqomah dalam agamanya dia. Apa itu istiqomah? Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, huwa istaqamu wallahi ala ta'ah.
dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yurawwighu rawghan as-sa'alib, dan tidak belok-belok seperti belok-beloknya serigala-serigala, atau namanya suka tipu muslihat. Serigala itu dalam ungkapan bahasa Arab itu suka menipu atau suka berkhianat atau sukanya nifaq maknanya. Ya, sukanya munafik. Maksudnya dalam kata Sayyidina Umar bin Khattab, bahaya enggak tuh? Ya, susah enggak? Orang istiqomah tuh kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia enggak pernah belok-belok orangnya, lurus terus. Maafi minni dalam bahasa Kuwait ya. Maafi minni. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lam yusyriku billahi syai'an wa lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Mereka tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menoleh atau melirik pada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itu adalah daripada makna istiqomah. Ya. Sayyidina Abu Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, mereka mengatakan istiqomah. Dan memang istiqomah ini adalah perkara yang sangat sulit sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, innakum lan tutiqu bima amarakumullah. Ya, atau innakum lan tutiqu atau lan ta'malu ala ma amartukum. Kalian enggak akan bisa melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Walakin saddidu wa qaribu. Tapi kalian saddidu, tepatkan sasaran. Saddidu ini tepatkan sasaran. Wa qaribu. Qaribu itu selalu niat yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Tepat sasaran maksudnya adalah isabah. Isabah dalam agama ini adalah selalu perkataannya benar, amalan dia benar, ya. Kemudian maksud dia, niat dia benar, ya. Maka itu adalah al-isabah, tepat sasaran, ya. Makanya Sayyidina Abu Abdul Qasim Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah mengatakan, man lam yakun mustaqiman fi halihi dha'a sa'yuhu wa khaba jidduhu. Barang siapa yang tidak istiqamah dalam agamanya, dalam keadaan dia, maka khaba atau dha'a sa'yuhu, maka hilang upaya yang dia udah lakukan, wa khaba jidduhu, dan dia telah menyia-nyiakan apa yang sudah dia tekuni. Kalau dia sudah tekun kepada Allah Ta'ala dalam ibadah tapi dia nggak lurus atau nggak istiqomah, maka percuma. Istiqomah ini perkara yang sangat mahal. Coba kalau nggak ada ulama yang istiqomah, coba nggak ada para ibadah Allah Ta'ala, aulia Allah Ta'ala yang istiqomah, ini agama ini nggak akan jalan. Makanya istiqomah ini adalah rukunnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya anak pernah bilang dari guru anak, dikatakan jalannya agama Islam ini cuma gara-gara dua perkara. Ya. Yang pertama adalah at-talaqqi. Ya. At-talaqqi itu adalah meminta atau duduk sama para ulama dan salihin. Kemudian yang kedua adalah kitab. Ya. Kalau para ulama itu istiqomah dalam duduk dalam bersama para guru-gurunya, kemudian baca kitab atau membuat kitab, maka agama ini jalan terus. Dan itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya istiqomah ini sangat mahal. Makanya kata Rasulullah SAW, raq'atani ad-duha khairun min alfi karamah. Atau dalam riwayat lain, al-istiqamah raq'atani fi ad-duha ma'al istiqamah khairun min alfi karamah. Salat duha 2 rakaat lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Karamah memang mahal. Karamah itu enggak mungkin ada kecuali ada istiqomah sebenarnya. Ya, enggak mungkin ada karamah kecuali ada istiqomah di situ. Makanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala enggak ada keluar karamah tiba-tiba kecuali iblis. Karamah ada istidraj, bal mahana, ya, atau mazallah dari Allah taala seperti Musailamah al-Kadzdzab, laisa karamah, sama mahana wa mazallah wa istidraj. Ya.
Makanya istiqomah karamahnya Allah Ta'ala dikasih karena istiqomahnya para aulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh istiqomah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena amalan-amalan kita yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ujung akhir hayat kita ini yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ya, kita mau gimana akhir hayat kita? Apakah husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kita tahu apa? Nggak tahu. Tapi kita disuruh untuk istiqomah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan khatimahnya. Jangan kira kita misalnya kita duduk bareng-bareng ini selalu istiqomah, tiba-tiba Allah Ta'ala cabut istiqomah kita, waliyadzubillah. Terus ujung-ujung kita merasa bahwa kita selalu hadir dalam majlis ta'lim. Tiba-tiba orang yang pernah hadir majlis ta'lim, dia lebih baik khatimahnya dengan Allah Ta'ala. Gimana itu? Karena kita merasa ujub dalam hati kita. Maka jangan pernah merasa ujub kita lebih baik dari orang lain. Karena itu kuncinya akhir hayat kita nih, Allah Ta'ala ini melihat hambanya. Makanya karena dalam hadis yang keempat, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi mengatakan, apa Rasulullah mengatakan kan? Innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa zira'. Fa yasbiqu 'ala al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Seorang hamba beramal dengan amalan orang ahli surga. Tapi nggak ada beda, nggak ada, tinggal dikit lagi tinggal satu langkah lagi masuk surga. Tapi Allah Ta'ala tulisnya dengan amalan ahli neraka. Kemudian dia dengan akhir hayatnya dia beramal dengan ahli neraka. Sehingga apa? Masuk neraka. Kenapa? Supaya jangan takabur. Maknanya takabur. Jangan sampai kau takabur dan ujub dengan amal kamu. Sehingga akhir hayat kamu itu nanti akan kamu lihat bagaimana. Itu yang pertama. Kenapa istiqomah kita disuruh minta sama Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena ujung hayat kita nggak tahu, hanya tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kedua adalah maknanya adalah setiap dari kita ini selalu terbiasa dengan sesuatu. Dulu kalau kita dari orok, bayi, sukanya nyusu, ngempeng. Bahasanya apa? Ngempeng. Nyusu sama ibu empel terus sama mama. Habis itu apaan? Habis udah gede dikit, nyusu lagi, udah gede dikit, dia udah mulai sapi, kemudian dia lagi udah mulai gede. Kebiasaan dia apa? Sampai dia remaja punya kebiasaan tertentu. Kemudian dia menikah masih aja kebiasaannya begitu. Sampai dia udah tua kebiasaannya itu aja. Apa kebiasaan yang sering kita lihat, yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kebiasaan itu baik, dijaga kebiasaan itu. Kalau kebiasaan itu jelek, jangan dijalanin atau dirubah kebiasaan itu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, man syabba ala syai' syaba alaih. Wa man syaba ala syai' mata alaih. Wa man mata alaihi, wa man mata ala syai' husyira alaihi. Barang siapa yang dulu kecilnya itu terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan jadi remaja dan tua karena itu. Sukanya begitu. Kemudian kalau dia sukanya seperti itu, maka dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu juga. Bayangin. Coba kita punya kebiasaan kita apa? Lihat sendiri-sendiri. Kebiasaan kita yang misalnya kita nggak tahu, kebiasaan kita yang kita tahu dari kita berusaha untuk memperbaikinya. Kalau ternyata kebiasaan itu jelek, kita perbaiki kebiasaan itu. Contohnya, contoh aja, misalnya ngerokok. Coba kalau misalnya tiba-tiba akhir hayatnya dia lagi ngerokok, dia matinya gara-gara rokok. Ana nggak bilang ngerokok itu misalnya haram mutlakon. Tapi ada orang yang ngerokok, tiba-tiba tuanya dia berhenti ngerokok, tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan sujud sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maknanya? Karena dia tahu, memahami. Kalau seandainya itu adalah ada sayyi'ah atau kebiasaan yang jelek, maka dia rubah sama dia.
Allah kasih. Itu ada, dan itu adalah orang tuanya teman anak sendiri. Deket banget. Dia meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan tahiyat akhir, hari Jumat. Bayangin. Ajib ya, dalam keadaan sholat meninggal. Ya? Itu apa? Maknanya dia itu tahu bahwa adat sayyiat itu bisa dilepaskan sama dia. Ada lagi adat-adat yang lain yang kita nggak sendiri, setiap kita tahu adat kita apa. Jangan sampai nanti kita mau meninggal ternyata dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Orang-orang fasik, orang-orang yang fajir, sukanya minum bir, mabuk-mabukan, meninggal dalam keadaan mabuk. Bayangin gimana itu? Meninggal dalam keadaan main perempuan, waliyadzubillah. Ya kan, bagaimana keadaan? Itulah seorang mukmin itu harus memahami. Seorang mukmin itu harus mempunyai ketakutan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa istiqomah dalam agama. Seorang mukmin itu takut imannya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala katanya watlu alaihim naba alladhi ataina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin atau fakana minal ghawin. Kamu ceritain tentang orang-orang atau tentang orang yang kita kasih dia keistimewaan, kemudian dia itu membelot, ya, kemudian dia ikut syaitan, kemudian dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Kalau para wali-walinya Allah Ta'ala dan ulama-ulamanya Allah Ta'ala dan orang-orang soleh itu ketika mendengar ayat ini mereka nangis sampai ada yang pingsan gara-gara ayat ini. Walinya Allah Ta'ala, ini orang siapa dulu yang kita kasih tahu, yang kita kabarkan? Orang salah satu hamba Bani Israel, hambanya Allah dalam zaman Nabi Musa alaihissalam. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya. Ini orang adalah menyembah Allah Ta'ala selama 400 tahun. Bayangin. Dia ini saking besarnya karomatnya dia. Dia kalau ngeliat ke langit, dia bisa ngeliat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomatnya dia. Kalau dia diberikan ilmunya Allah Ta'ala sehingga dia tahu lauhul mahfuz. Takdirnya orang bagaimana. Kasih ilmunya Allah Ta'ala. Ya. Dia ini kalau dia lagi taklim, yang duduk ini 12.000 orang yang dengerin yang taklim sama dia. 12 mahbarah muta'allimin, orang nulis. Apa orang taklim sama dia? Ini orang besar, bahkan dikatakan dia ini bahkan dikatakan perkataan dhaif. Dia ini nabi dulu. Artinya manzilah nabi bisa-bisa. Tapi ketika dia ini manzilahnya saking tingginya manzilahnya, kemudian dia ini lupa bahwa taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bersyukur bahwa dia itu diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika dia diminta oleh doain orang-orang Bani Israel, doain Musa itu sama Musa enggak benar. Dia mengira bahwa dia lebih baik dari Musa alaihissalam. Doain jelek. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa nggak terima. Nabi Musa digodain doain lagi minta sama Allah Ta'ala. Nabi Musa nabi. Dimintain lagi. Kemudian apa? Kemudian doanya Nabi Musa mustajab. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Ditarik sama Allah Ta'ala imannya. Kenapa? Karena dia nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang abid Bani Israel 400 tahun. Makanya para aulianya Allah Ta'ala ketika dengar berita ini, dengan ayat ini takut banget, takut ditarik sama Allah imannya dia. Bahkan zaman Rasulullah sekalipun ada yang dulu dari sahabat itu dulu masuk Islam, kemudian ikut hijrah ke Habasyah, tidur pagi-pagi dia bangun sudah keluar dari agama Islam, tanastor. Kenapa? Dalam hati dia ada keraguan. Dalam hati dia adalah keujuban. Dalam hati dia ada satu yang enggak yakin.
Sehingga apa? Allah Ta'ala tarik itu. Dalam hati dia nggak ada istiqomah. Makanya istiqomah pertama itu dalam hati. Istiqomah pertama itu dalam hati, kata Rasulullah. Yang paling berat itu adalah aku ini ketika turun ayat ini, aku langsung diem. Rasulullah nggak pernah kelihatan dia senyum lagi atau ketawa. Senyum mungkin ketawa nggak pernah lagi Rasulullah kelihatan. Setelah ayat ini keluar, turun. Kenapa? Bahaya katanya. Yang pertama kali kalian harus istiqomah itu hati kalian. Kalau hati kalian sudah istiqomah karena Allah Ta'ala, maka habis itu baru lisan kalian. Makanya hadis Rasulullah dikatakan di sini, katanya, "Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Apa yang kamu paling takuti padaku, ya Rasulullah? Katanya, fa akhadha bi lisani nafsihi wa qala hadha. Rasulullah ambil lidahnya, dia bilang nih, mulut kamu, hati-hati lidah kamu. Tanya, kenapa? Hanya la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuhu. Tidak bisa istiqomah seorang kecuali istiqomah hatinya dulu. Enggak bisa istiqomah hati kecuali istiqomah lisannya. Sehingga bisa istiqomah. Makanya para ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang rasikh fid din, ulama-ulama yang rabbani adalah ulama-ulama yang benar, ulama-ulama akhirat yang ada 4 ciri dalam dirinya dia. Yang pertama adalah man istaqama qalbuhu. Pertama adalah istiqomah hatinya dia. Wa tsani wa man wa sadaqa lisanuhu. Dan perkataannya dia jujur selalu. Jangan dikit-dikit ikut pada hizib fulani atau dikit-dikit ikut pada rais fulani. Dikit-dikit ini sering ikutin ini. Hada kadzab, hada khain. Itu adalah pengkhianat. Ulama pengkhianat. Makanya Pak Imam Ja'far Shadiq mengatakan, al-ulama'u umana'ur rusul. Ma lam yukhalitu al-umara wa lam yuhaku dunya. Fa idza khalatul umara wa hakau dunya faqad khanu Allah rasulahu. Barang siapa yang telah ikut pada umara, ulama itu, kemudian dia itu ikutin nafsu dunianya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya ulama yang rasikh dalam agama itu adalah istiqomah hati dia, kemudian lisannya dia. Wa sadaqa lisanuhu wa barrat yaminuhu. Kalau dia ngomong, kemudian dia bersumpah, itu benar. Wa idza barrat yaminuhu wa affa batnuhu wa farjuhu. Maka suci perut dia, kemudian kemaluan dia suci. Itu ulama yang rabbani. Ulama yang rasikhin fil ilm. Wal rasikhuna fil ilm yaquluna hadza min indillah. Itu orang-orang rasikh dalam agama, ya. Makanya kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang mukmin, supaya kita istiqomah hati kita, supaya istiqomah amalan kita, supaya Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah, kita jaga hati kita. Makanya ada penyair mengatakan, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi fahdharil qalba min qalbin wa tahwili. Tidak disebutkan atau tidak dinamakan itu hati kecuali karena dia selalu berbolak-balik, taqallub. Fahdhar, hati-hati dengan hati kamu. Min qalbin wa tahwili, sehingga hati-hati kamu karena hati itu bisa terbalik. Kamu jagain itu. Buktinya apa? Buktinya banyak yang ketika Rasulullah meninggal, ya. Amma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya kan? Setelah Rasulullah meninggal, ada yang murtad. Kenapa? Hati ini inqalib. Sayyidina Umar bin Khattab aja marah. Ya kan? Siapa yang ngomong itu saya tebas kepalanya. Ya. Nah, hati. Ya. Subhanallah. Makanya hati itu dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Dia membolak-balikan terserah dia. Al-qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati kita, bayangin. Seorang muridnya Imam Abdul Qadir Jailani, anak pernah ceritakan.
itu karena dia galil adab sama Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi tanassar, menjadi Nasrani. Kan wali, qad yakun kan waliin auliya. Tapi apa? Tapi istiqomah dalam hati. Tapi adab sama Allah Subhanahu wa taala, adab dan ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan apa? Menjadikan orang itu istiqomah hati dia. Istiqomah hati itu enggak gampang. Selalu jaga, selalu bersihkan hati dari perkara-perkara yang yang merusak hati. Selalu penyakit hati itu ada 3 yang besar, kunci penyakit hati. Yang pertama adalah kibir. Kibir itu adalah penyakitnya iblis. Ya, itu penyakit hati yang paling berat. Yang kedua penyakit hati yang paling dahsyat itu adalah al-hasad. Hasud sama orang. Itu penyakit siapa? Penyakitnya Qabil, penyakit Habil. Qabil wa Habil. Penyakitnya Qabil yang bunuh Habil. Kenapa? Karena dia hasad dengan Qabil. Dengan Habil. Dibunuh. Kemudian penyakit yang ketiga apa? Al-hirs. Al-hirs itu menjaga, selalu jagain nikmat, selalu tuh dijaga dunia, tuh selalu jaga, nggak mau hilang. Hirs bisyai duniawi, syai duniawi. Syai hirs seperti hirsnya Sayyidina Adam alaihissalam. Ketika hirs dia mau supaya khulud fil jannah, tapi dia ikutin iblis. Sehingga apa? Sehingga Allah Ta'ala akhrajahu min daripada sorga. Ada hirs. Ada perkataan Imam Hasan Basri. Makanya bahaya. Seorang mukmin itu jangan nyangka diri kita ini kita udah baik. Udah kita selamat dari Allah Ta'ala. Bahaya tuh. Ya. Seorang mukmin itu kalau sudah beramal lupa amalannya dia. Itu baru ikhlas sama Allah Ta'ala. Ya. Tanda-tanda ikhlas itu sama Allah Ta'ala, nisyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Kita sudah beramal, lupain amalan itu. Kemudian tasawi al-madh wal-dham 'inda al-'ammah. Sama aja orang mau muji, orang mau jelek-jelekin, sama aja, bodoh amat. Yang penting saya dengan Allah Ta'ala. Gak ada hubungan. Kemudian ibtigha al-amal min ajli al-akhirah. Itu amal yang ikhlas. Minta sama Allah Ta'ala dengan pahala di akhirat nanti, itu ikhlas. Bukan pahala dunia untuk dipuji orang, untuk disayangi orang, untuk diin orang. Maaf. Ya. Dan itu adalah hati kita itu supaya kita disuruh ikhlas. Kita ini supaya kita ini hati kita istiqomah. Makanya ketika Sayyidina Imam Hasan Basri mengatakan al-mu'min itu yajma' baina al-ihsan wal khauf. Seorang mukmin itu harus menggabungkan antara dia berbuat ihsan sama Allah Ta'ala, kemudian dijaga juga dengan khauf hati dia. Setelah ihsan dia lupa, dia takut sama Allah. Ya Allah, jangan sampai kau tarik ini ihsan aku takut. Sehingga aku ini gak merasa aman dengan itu. Kalau munafik, yajma' al-isa'ah wa al-aman min makrillah. Orang munafik ini dijaga, dia berbuat isa'ah, berbuat maksiat, kemudian udahlah insyaallah Allah maafinlah, aku bertobat. Aku tobat, aku maaf, Allah maafin. Isa'ah sama Allah Ta'ala, tobat itu tobat sambal. Tobat makan sambal banyak. Pedes-pedesan. Habis itu mau balik lagi. Ada mana isa'ah Allah Ta'ala. Bukan tobat itu arti kenapa sih emang enggak boleh tobat terus. Boleh tobat terus, tapi tobatnya harus dijaga syarat-syarat tobat, baru diterima oleh Allah Ta'ala, baru nggak ada isa'ah di situ. Sekarang orang banyak banget isa'ah dalam tobat, tapi dalam hati dia, saya mau ngaku, kalau misalnya ada kesempatan saya akan lakukan ini lagi. Coba bayangin orang sholat, puasa, zakat, atau puasa semuanya, ujung-ujungnya ngeliat perempuan nggak kuat deh. Ujung-ujungnya begini, nggak kuat deh. Tobat di situ. Dia balik lagi. Masalahnya ini bukan karena dia ini
balik lagi. Dia sebenarnya nggak apa-apa balik lagi, asal dia harus mujahadah di situ. Harus mujahadah, baru nggak ada namanya isaah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin, orang Islam kadang-kadang dengan imannya dia yang kurang, ilmu dia yang kurang, menganggap bahwa nggak apa-apa deh. Saya tobat, nanti saya mungkin bisa balik lagi kali. Saya nggak tahu balik lagi atau enggak. Manusia itu tahu dalam hatinya dia. Ya. Katanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah apa? Dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Orang itu tahu, manusia itu tahu dalam hati dia. Walaupun dia itu mengeluarkan ma'zirah, mengeluarkan alasan-alasan, ribuan alasan, tapi dia tahu bahwa dia salah. Makanya ketika bertaubat itu harus namanya itu an-nadam. Harus namanya nyesel, taubat. Saya nggak mau berbuat ini lagi, sudah. Saya lupa, saya ganti kebiasaan saya yang jelek ini. Saya nggak mau balik lagi ke situ. At-taubat. Al-azam ala tarkihi. Al-azam ala adam fi'lihi marah ukhra ila yaumil qiyamah ila haya ila ba'dal maut ila akhir hayat. Nggak mau saya balik lagi ke berdosa ini sampai saya mati. An-nadam ala ma fat. Saya menyesal. Nggak mau saya melakukan itu lagi. Kemudian al-iqla' anil dzam. Dia tinggalkan itu dosa itu. Itu namanya baru namanya taubat. Jangan taubat itu dikit-dikit terus balik lagi. Itu kenapa? Karena dia nggak shadiq sama Allah Ta'ala. Itu ada isaah. Di situ dibilang, habis itu, saya tenang aja. Allah Ta'ala ampunin dosa saya. Syuf. Begitu bahayanya. Yaqul, fa'ada irtikab al-ma'asi. Atau ba'da an irtakab al-ma'asi kathira, fayaqul Allah yaghfir dhunub. Allah ampun dosanya. Itu namanya munafik. Gitu. Kita nggak bisa menafikan. Dalam hati kita pun ada urusan itu. Itu supaya Allah Ta'ala menghitamkan hati kita atau menghitamkan hayat kita dengan yang baik, kita mulai rubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Mulai ambil sesuatu yang baik. Mulai tinggalkan perbuatan yang buruk. Kenapa? Takut kita nanti ketika kita sudah meninggal dalam keadaan yang buruk. Waliyahzubillah. Ya? Itulah bahayanya. Dulu orang-orang saleh, zaman dulu Imam Syafi'i, ya. Ini apa dia bilang kan? Habbus salihin walastu minhum. Ya. La'alli an anala bihim syafa'ah. Akrahu min bid'atil ma'asi wa in kunna sawiyan fil bid'ah. Aku cinta sama orang-orang saleh. Tapi aku bukan dari mereka. Aku bukan dari mereka. Aku minta Allah Ta'ala kasih syafaat buat aku. Aku benci sama maksiatnya Allah Ta'ala, walaupun kita sama-sama satu maksiat. Sama maksiat. Imam Syafi'i dengan tawadhu'nya. Tapi Imam Syafi'i ngomong begitu tuh benar kejadiannya dalam zaman dia. Zaman dia itu ada ulama, ada salihin, kibar salihin. Sampai Imam Syafi'i ngomong begitu. Itu benar. Zaman dulu itu kalau orang tidur di tempat tidurnya aja tidurnya itu nggak pakai apa-apa, tidur berbaring, tidurnya tetap tidur apa di atas kerikil-kerikil yang tajam, nggak pernah makan makanan nikmat. Seorang Bishr al-Hafi dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, kamu ceritakan bagaimana seorang zuhud itu. Kamu jangan tanya sama aku tentang zuhud, kamu tanya sama Bishr al-Hafi zuhud. Kenapa? Karena dia nggak pernah menikmati nikmat makanan Baghdad. Baghdad seperti sekarang itu Pizza Hut atau sekarang penikmat Burger King atau apa yang nikmat sekarang mandi. Ada gulat Baghdad zaman dulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang belum ke Baghdad dia belum melihat dunia. Baghdad ada New York zaman sekarang atau Paris zaman sekarang misalnya. Itu Baghdad. Makanya Imam Syafi'i ngomong seperti itu. Dia cinta sama orang saleh tapi bukan karena saleh. Dengan tawadhu'nya dia. Coba bayangin Imam Syafi'i, jangan atas Imam Syafi'i lagi. Imam Hasan Basri yang ngomong ini. Yang ngomong innal mu'min yajma'u bainal ihsan wal khauf min Allah Ta'ala.
Wal munafiq yajma' bainal isa'ah wal aman min makrillah ta'ala. Dia merasa aman. Imam Hasan Basri mengatakan, adrakna aqwaman nahsabu aw na'uddu anfusana lusus indahum. Kita ini sempat ketemu sama orang-orang kaum itu merasa diri kita ini seperti orang-orang seperti pencuri. Bayangin. Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini orang-orang ulama mengatakan kalau seandainya Allah Ta'ala mengirimkan Nabi di zamannya, maka dia akan mengirimkan fulan. Imam Hasan Basri. Ulama mengatakan seperti itu. Dia ngomong seperti itu. Imam Hasan Basri ketika dikasih minuman yang adem, minum, makan minum. Dia bilang, habis ketika ditawarin gitu, dia langsung pingsan. Kenapa dia pingsan? Ketika dia bangun, astagfirullah, aku ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli neraka mengatakan kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma' aw razaqakum aw mimma razaqakumullah ta'ala. Zaman dulu air putih nggak begini, enak, adem. Air dingin, Imam Hasan Basri ditanya tawar air dingin itu bukan zaman sekarang begini. Bukan zaman sekarang yang bukan di kulkas pun juga bukan gitu. Air dingin itu air anget zaman kita dulu. Air anget. Dan dia ngomong begitu apa? Dia bilang, ya Allah saya takut, saya bangun dari saya itu pingsan, saya ingat. Waktu aku ditawarin minuman ini saya ingat perkataan orang-orang ahli neraka. Kasih minum aku dari sorga atau dikasih Allah Ta'ala kasih minum. Begitu. Ada Imam Hasan Basri. Dia bilang kita ini seperti pencuri. Kita ada kaum lebih dahsyat lagi. Bayangin. Ada kibar ulama, kibar solihin. Makanya kita sebut nama-nama mereka itu gimana nggak turun rahmat sama kita. Itu ahli-ahlinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mereka itu yang istiqomah. Mereka itu yang bawa agama kita. Mereka itu yang ngajarkan kita makna istiqomah, makna kita jadi orang soleh. Seperti itu. Makanya istiqomah ini mahal. Dan terakhir, untuk supaya istiqomah hati kita ini harus terus dilatih. Hati kita ini selalu harus terus mujahadah, diajarin untuk mujahadah dalam perkara-perkara penyakit hati, kemudian dalam cinta dunia, cinta namanya harta, cinta martabat, cinta jabatan, cinta kedudukan, itu harus dibersihin. Kalau mau selamat, kalau selamat digituin. Makanya seberapa kali kita membahas tentang penyakit hati itu, bagaimana cara membersihkan hati, ya kan? Duduk sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang mengingatkan kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang soleh itu yang mengingatkan doanya dia mustajab inda Allah Ta'ala. Kita ini ada ittisal sama dia. Kita melihat bahwa kita ingat sama Allah Ta'ala, melihat dia. Kenapa? Karena Allah kasih sama dia. Doanya istijabah. Ketika zaman sekarang pun ada orang seperti itu. Salah seorangnya daripada Habib Zain bin Smith. Baru dengar anak tadi. Guru kita. Dikatakan saya itu dulu punya istri, anak pertama itu hamilnya 10 bulan anak saya. Di perut ibunya. Ketika saya beritahu sama Habib di sana, akhirnya dikasih tahu Habib doain 2 jam. Enggak sampai 2 jam. Istri saya bilang, ayo antar saya ke rumah sakit. Mau ngelahirin saya. Itu doanya Habib Zain. Doanya Habib Zain bin Smith. Orang tabib, salah seorang dokter dari Maroko, dari Aljazair. Datang dia minta, ya Allah, doain aku ya Habib, supaya aku meninggal di Madinah. Didoain sama Habib itu. Setelah beberapa saat kemudian, setelah beberapa waktu, ada orang kasih kabar dari Rubat Habib Zain. Wahai Habib, fulan dokter itu meninggal. Di mana? Di Madinah. Senyum Habib Zain. Doa mustajab. Itu ada. Dan itu makna kita taqarrub sama para ulama.
Jangan bilang ulama itu kalau misalnya berkahnya para ulama atau misalnya berkahnya Rasulullah dalam keadaan hidupnya doang. Udah mati nggak ada berkahnya. Bukan itu namanya syirik kita sama Rasulullah. Kita bilang, oh berarti yang memberikan manfaat itu Rasulullah doang dalam kehidupannya. Terus meninggalnya nggak kasih manfaat kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan berkahan kita. Rasulullah itu karena makamnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya berikan supaya kita jangan gelil adab kamu sama Rasulullah. Dalam keadaan hidup dia, dalam keadaan meninggal dia. Makanya Rasulullah itu ketika lagi haji wada, dia lagi ditahallul, rambut dia ini apa? Dibagi-bagi sama sahabat. Setengahnya dikasih sama tukang cukurnya dia, setengahnya bagi sahabat. Sahabat bilang ada yang kurang. Ada yang kurang Rasulullah. Kata setengahnya tukang cukur ini kasih lagi setengah kamunya ambilnya, seperempat kamu, seperempat lagi bagi lagi sama sahabat. Rasulullah ngajak syirik, ngajarin syirik sama sahabat. Suruh ambil berkahnya rambutnya Rasulullah. Itu syirik apa? Itu makna bahwa kita harus punya adab sama ahlinya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama, para aulianya Allah Ta'ala itu karena mereka tinggi derajat sama Allah Ta'ala, diberikan keistimewaan sama Allah Ta'ala. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an, dia bisa memberikan syafaat dua kabilah yang besar, Rabi'ah dan Mudhar pada hari kiamat. Ketika orang-orang dibilang, ya Allah masuk surga, kata Uwais, pas Uwais lewat, tunggu, kamu kasih syafaat dulu. Kasih syafaat seperti kabilah Mudhar wa Rabi'ah. Berikan syafaat. Kabilah Mudhar Rabi'ah kam? Milion mungkin. Mi'at alf. Itu kenapa seperti itu? Karena mereka punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Kita ingat sama mereka. Kita harus punya adab sama mereka. Para ulama. Zaman sekarang ini wali nggak boleh terlalu berlebihan sama wali-wali, sama ulama, orang-orang soleh nggak mau berlebihan. Apa itu? Perkataan apa itu begitu? Mana iman kamu sama Allah? Mana iman kamu dengan karamah? Mana iman kamu dengan ghaib? Mana iman kamu dengan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya kan? Artinya man adani waliyan adantu bil had. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku akan izinkan dia aku akan kasih tahu dia kita perang. Perang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu derajat, itu magomnya para walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang nggak paham. Kita disuruh irtibat, kita jagain hati kita ini karena irtibat dengan mereka. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kamu bareng-bareng sama orang-orang shadiq, orang-orang alim, orang-orang saleh, shadiqin. Kamu nggak bisa jadi shadiq kecuali sama mereka dulu. Sebab kamu jadi jujur itu karena kamu gaulnya sama mereka. Kamu lihat itu mereka. Kamu kumpul sama mereka. Itu baru namanya shadiq. Itu membuat kita istiqomah hati kita. Makna istiqomah yang benar. Makanya kita balik ke rumah, kita ingat kita istiqomah ini maksudnya apa, pelajaran kita hari ini, supaya kita meninggalkan adat-adat yang baik, kemudian kebiasaan-kebiasaan jelek, kemudian kita rubah jadi yang baik. Allah Ta'ala tuh latif bil ibad. Ketika dia seorang hambanya ini jujur sama Allah Ta'ala, dikasih lebih nikmat. Kamu tahu gak sih kenapa kamu melakukan itu? Aku akan kasih lebih nikmat lagi itu. Ketika kamu rubah itu perbuatan yang jelek, kamu jadi baik, aku kasih kenikmatan itu. Ada nikmat di situ. Makanya ada orang mengatakan, contoh, orang yang ngerokok dan orang yang tidak ngerokok. Orang yang tidak ngerokok maka nikmat banget aku nggak ngerokok, alhamdulillah. Orang yang ngerokok mungkin dalam diri dia, coba kalau misalnya dia berhenti ngerokok, bagaimana dia dapat kenikmatan? Ini contoh, ya. Contoh lain ada, cuman kita nggak tahu, kita kebiasaan kita sendiri-sendiri dalam hati kita. Ya kan? Makanya orang-orang yang shadiq sama Allah Ta'ala itu ketika Allah Ta'ala melarang sesuatu, dia larang itu, nggak berbuat. Ketika dalam keadaan sendiri, bukan dalam keadaan rame, dalam keadaan sendiri. Nggak ada orang, rumah nggak ada orang, di kamar sendirian, ngapain itu tanda kamu sama Allah SWT.
Kamu lihat, kalau kamu dalam keadaan seperti itu iman kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Khattab, "Walam yurawwihu marawghu sa'alib." Enggak belok-belok seperti tipu daya, tipu muslihatnya serigala. Itu makanya alamatul shadiq an yakuna idza ikhtala fi nafsihi ma Allah taala an la yaf'al illa ma amara Allah taala. Alamat orang shadiq. Kalau orang yang enggak shadiq pun bisa salat bareng. Ingat, salat fajr atau shadiq bisa salat bareng-bareng. Tapi kalau lagi sendiri enggak shadiq. Ya, makanya kata Syekh Utsman mengatakan innal wara' fil khalwah aziz. Wara' dalam keadaan khalwat sendiri itu mahal, aziz, susah. Jarang itu bisa. Kecuali orang-orang yang shadiqin sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang shadiq sama Allah taala. Mudah-mudahan kita selalu dihubungkan hati kita bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita diberikan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita. Kemudian Allah taala memberikan kita kenikmatan hati kita dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempraktekkan dalam amalan-amalan kita, sehingga kita bisa menjaga lisan-lisan kita daripada perbuatan-perbuatan yang enggak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan orang-orang yang soleh. Kalaupun kita tidak menjadikan mereka, kita cinta sama orang-orang soleh, tapi kita pengen jadi orang soleh. Kita ingat, kita tancapkan tekad kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dengar. Allah Ta'ala tuh mendengar bisikan-bisikan hambanya dia. Ketika seorang hamba ini jujur sama Allah Ta'ala bukain pintunya. Orang selalu ngetuk pintunya Allah Ta'ala terus ketuk, dia akan bukakan pintunya. Ya, pintu surga itu, pintu taubat itu enggak pernah tertutup. Pintu-pintu semua surga itu tertutup dan terbuka kecuali pintu taubah sama Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka bagi orang-orang yang masuknya itu orang-orang yang shadiq sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijaga iman kita daripada ditarik iman kita di dalam dunia ini. Kita selalu tancapkan iman kita yang kuat sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kebiasaan yang baik, dalam keadaan suka berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang mendengarkan perkataan baik kemudian melakukannya dan mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan jadikan kita orang-orang yang soleh, jadikan istiqomah dalam agama kita, menjaga agama kita, menjaga iman kita dan akidah kita daripada perbuatan-perbuatan yang enggak baik yang menjadikan sebab ditariknya iman kita. Wal iyadzubillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila arwah amwat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.